Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, teman-teman, para sahabat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Ini secara sekilas saja, kita akan mempraktekkan sekaligus untuk menggunakan Excel ya. Jadi ini rumus-rumusnya tidak usah dihafalkan, tidak usah pusing-pusing karena kita sudah menggunakan dua program SPSS dan program Excel ya, program Excel. Baik, yang pertama kita lompat saja ya. Ini rumus-rumus yang terkait SD kemudian min ya. Baik, penerapannya dalam statistik bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang inferensi ya, statistik inferensi, pengambilan kesimpulannya mau digeneralisasikan. Kita akan bahas hubungan korelasi secara bahasa adalah hubungan, dari bahasa Inggris correlation ya. Jika hubungannya dua disebut dengan korelasi bivariat. Ini kalau dalam pendidikan seringkali dilambangkan dengan apakah ada hubungannya antara siswa yang rajin ke perpustakaan dengan prestasi belajar ya, dan seterusnya. Maka kita mendapati dua variabel X dan variabel Y ya. Misalnya rajin ke perpus disebut dengan variabel X, prestasi belajar variabel Y. Maka dalam notasi statistik dilambangkan X tanda panah ke Y. Ini artinya cara membacanya adalah pengaruh X terhadap Y atau hubungan X terhadap Y dan Y. Nah, kemudian yang hubungannya multivariat itu hubungan yang variabelnya banyak ya, variabelnya banyak. Misalnya Y tadi kan prestasi ya. Apa sesungguhnya sih prestasi itu dipengaruhi oleh apa saja? Nah, dalam teori kan kita bisa melihat ini, bisa membuat deretan ini. X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Tapi kalau dalam S1 ya mungkin di PAI dicukupkan X1 dengan Y ya. Nah, sekarang notasi dan penggunanya. Ada 8 teknik. Tadi teknik yang menggunakan korelasi ya. Pada kesempatan hari ini kita hanya akan bahas tentang korelasi product moment. Dilambangkan dengan R. R itu artinya korelasi. Jadi kalau tadi X dan Y berarti notasinya R, X, Y. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Rumus-rumusnya panjang. Nah, tapi nanti bisa disederhanakan itu dengan Excel ya. Tidak usah diambil pusing. Ini kita hanya untuk tahu saja ya logikanya ya, logikanya. Ini kalau menggunakan rumus-rumusnya, cara menghitungnya demikian ya, ada beberapa langkah ya, langkah manual. Kemudian selanjutnya langkah kedua, baik manual maupun menggunakan Excel, Anda rumuskan hipotesisnya ya, hipotesisnya. Tadi kan X dengan Y, maka Anda tuliskan. Biasanya kalau hipotesis dibuat sama saja ya. HA itu artinya hipotesis alternatif. Anda tuliskan ada korelasi positif yang signifikan antara X dan Y. HO itu artinya hipotesis nihil, tidak ada korelasi yang signifikan antara X dengan Y. Kemudian yang ketiga DF. DF itu derajat kebebasan. Ini untuk mencari R tabelnya ya.
rumusnya N dikurangi NR. Ini teorinya nanti akan lebih mudah kita gunakan praktek ya. Praktek. Nah, sekarang kita langsung praktekkan ya. Praktekkan. Anda kopikan nanti yang ini, dikopikan ke dalam Excel. Nah, ke dalam Excel. Yang ini. Ya, hasil kopiannya Anda hitung di sini. Ya, baik. Kita akan mencari korelasi X dengan Y ya. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya sama dengan tulis saja. Ini saya hapus saja ya, biar mudah. Saya hapus. Oke. Ya. Nah, tulis sama dengan Anda tulis saja korel. Nah, yang dikorelasikan apa? X dengan Y. X-nya apa tadi? Motivasi. Anda blok di sini, kemudian sampai tarik di sini ada perpotongan ya, sambil muncul ini ada perpotongan. Ini cara manual saja. Anda tarik ke bawah, ya, tarik ke bawah, ya, ya. Kemudian selanjutnya di laptop saya, ya, laptop saya itu antara X dengan Y itu ada tanda namanya di sini, ada titik koma ya, tulis titik koma. Nah, begitu. Kemudian Y-nya yang ini. Nah, Anda cari perpotongannya. Nah, terus nah. Kemudian kurung tutup. Kemudian di enter. Nah, ini. Inilah yang disebut dengan namanya RXY atau disebut dengan atau nama lainnya adalah R hitung. Ya, jadi tadi rumus-rumus yang panjang tadi dengan begitu cepat ya bisa kita gunakan Excel. Nah, itu. Jadi tadi rumus manualnya tidak usah dihafal ya. Dihafal. Jadi saya ulang, cara mencari RXY-nya atau R hitung dengan Excel sama dengan korel, tulis korel kurung buka, kita ingin ngeblok dari yang pertama ya, nomor pertama sampai nomor terakhir. Kalau nomor pertama ini kan selnya itu di B2 ya, ini di B2 ini, di B2 Anda boleh tulis B2. Nah, kemudian sampai dengan B keberapa nih, B21 sampai dengan berarti Anda titik 2 ya, B20 berapa ini, 21. Nah, ini sudah otomatis nanti muncul di sini ngeblok sendiri ya, ngeblok. Nah, baik. Jadi kalau cara manualnya begini, tarik ke bawah ya, tarik ke bawah. Nah, tuh ya, paham? Kemudian yang ini kan selnya berada di sel C2 ya, tulis saja boleh sel C2 sampai dengan itu titik 2 ya, sampai dengan C berapa nih, C21 ini ngeblok sendiri itu, enter. Nah, itu ini yang disebut dengan R hitung. Saya kira sampai di sini. Silakan mencoba, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.